Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa qudwatana wa habibana Muhammad huwa abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyi wa sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa sahabatihi al-ghiril mayamin matta salat aynun binadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwa fid din, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Jamaah sekalian, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas limpahan karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga. Atas limpahan nikmatnya yang tidak mungkin akan kita hitung satu persatu nikmat tersebut. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita kesempatan, Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menyempatkan waktu untuk bisa menyimak sesaat, yaitu pada pertemuan ini kita akan muqaddimah atau pendahuluan ya, atau katakanlah prolog dari apa yang akan kita pelajari, yaitu tentang tafsir Al-Quran. Insyaallah kita akan menelaah atau mempelajari kitab tafsir karya ulama besar, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Untuk tafsir ini yang akan kita pelajari adalah tafsir Al-Quran juz yang ke-30. Kita akan memulai dengan ayat-ayat yang ringan, karena juz 30 sebagian besar suratnya adalah dihafal oleh kaum muslimin, dibaca oleh para imam masjid, sehingga untuk di awal ini lebih memberikan manfaat kepada kaum muslimin, kepada kita sekalian. Perlu kita ketahui bahwasanya penting untuk kemudian kita mempelajari tafsir Al-Quran ini, memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Kita belajar diturunkannya Al-Quran, tujuannya bukan hanya untuk kita baca. Tujuan diturunkannya Al-Quran, innama unzila hadal Quran li salasati umur. Diturunkannya Al-Quran ini untuk 3 tujuan. Yang pertama adalah tilawatan, dan ini dihukumi sebagai ibadah. Dan kedua adalah tadabburan, untuk ditadaburi, dipahami. Setelah kita membaca, maka kewajiban yang kedua adalah kita harus paham. Dan yang ketiga adalah amalan. Dan ini adalah inti dari diturunkannya Al-Quran, adalah kita bisa mengamalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak mampu atau tidak paham dengan isinya atau kandungannya? Itu artinya ini adalah perkara yang sangat penting untuk kemudian kita mempelajari tafsir. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal, ya.
karena tidak paham dengan apa yang kita baca. Bukan itu artinya kita membaca Al-Quran itu hal yang sia-sia, tidak. Kita membaca Al-Quran itu adalah ibadah tersendiri. Akan tetapi Al-Quran itu diturunkan, tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Mengamalkan Al-Quran tidak akan maksimal kalau tidak paham. Ya. Oleh karenanya ilmu tafsir ini sangatlah penting. Seorang ulama besar sekaliber Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, masyhur beliau pernah mengatakan, wa nadimtu ala tad'i aktsari awqati fi ghairi ma'anil Qur'an. Aku menyesal sebagian besar waktuku aku habiskan bukan untuk memahami makna-makna Al-Quran, bukan untuk memahami tafsir Al-Quran. Padahal beliau penjelasan beliau tentang Al-Quran atau tafsir beliau tentang Al-Quran atau tafsir Al-Quran itu sangat mengagumkan, menakjubkan. Akan tetapi memang sebagian besar karya beliau itu tentang fikih, tentang akidah, bukan tentang tafsir. Tapi ketika beliau menjelaskan mentafsir Al-Quran, maka penjelasan beliau sangatlah mengagumkan. Hal ini bisa kita lihat di dalam sebuah kitab karangan Al-Imam besar Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi pernah memuji beliau dengan mengatakan bahwasanya beliau itu bari'a fi tafsiril Quran. Beliau itu unggul di dalam ilmu tafsir. Ya, beliau unggul dalam ilmu tafsir, wa ghasa fi daqiqi ma'anihi bitibi'an siyah. Dan beliau mendalami, menyelami makna-makna Al-Quran itu, ya, beliau menjelaskan makna Al-Quran itu dengan insting yang mengalir. Ya, wa khatara ila mawaqi'il iskal bimayal, bahwasanya beliau masuk ke dalam makna-makna Al-Quran, tafsir Al-Quran itu yang sulit dipahami makna tersebut. Artinya beliau menyelami, beliau mendalami, menjelaskan makna-makna yang itu sulit untuk dipahami oleh orang lain. Dan beliau merupakan ulama yang ketika mengistimbat atau mengeluarkan suatu faidah dari sebuah ayat, itu belum pernah faidah tersebut itu dikeluarkan atau didahului oleh ulama yang lain. Disebutkan wastanbata minhu asya lam yusbaq ilaiha. Ya. Dan beliau ketika mengeluarkan sebuah faidah-faidah dari Al-Quran, dari sebuah ayat Al-Quran, itu faidah yang beliau keluarkan itu belum pernah dikeluarkan oleh ulama tafsir yang lain. Nah, ini beliau dipuji oleh Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi, beliau adalah seorang penulis kitab yang masyhur, yaitu Syiar A'lamun Nubala, biografi para ulama-ulama besar disebutkan dalam kitab tersebut. Al-Imam Az-Zahabi beliau memuji Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Padahal Syekhul Islam Ibn Taimiyah sendiri beliau mengakui apa? Wa nadimtu, aku menyesal. Kenapa aku dulu menghabiskan waktu tidak untuk mempelajari makna Al-Quran semuanya. Padahal beliau adalah ulama tafsir juga. Hanya saja kebanyakan karya-karya beliau itu dalam masalah fikih dan akidah. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayatnya beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ketika beliau di penjara, itu beliau banyak menghabiskan waktu untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran. Ya. Seolah-olah beliau tenggelam di dalam kebahagiaan mentadaburi, memahami, menelaah ayat-ayat Al-Quran tersebut, sehingga timbullah penyesalan beliau, sehingga beliau menyesal kenapa tidak sejak dahulu
beliau mendalami makna-makna Al-Quran. Khulasatul kalam atau singkat kata, bahwasanya penyesalan beliau ini memberikan kepada kita isyarat atau seruan, ya, agar seruan kepada kita semua, kepada para ustadz, para dai, untuk terutama kita orang-orang yang awam, agar kita memperhatikan, memprioritaskan ilmu tafsir ini. Jamaah yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ibnu Qayyim, di dalam sebuah kitabnya, yaitu kitab Dar Miftah Sa'adah, halaman sekitar 180-an, di mana beliau pernah mengatakan bahwasannya qira'atu ayatin bitadabburin wa tafahumin khairun min qira'ati khatmatin bila tadabburin wa tafahum. Bahwasanya membaca satu ayat Al-Quran yang diiringi dengan pentadabburan, diiringi dengan pemahaman, ya, itu khairun, lebih baik daripada kita membaca Al-Quran 30 juz khatmah, ya, khatam 30 juz tapi tidak dengan pemahaman, tidak paham, tidak diiringi dengan tadabbur. Maka kata beliau, lebih baik satu ayat yang dibaca dan dipahami, karena itu anfa'ulil qalbi, akan lebih bermanfaat bagi hati, wa adda'a ila husulil iman, dan itu yang akan mendorong untuk diraihnya iman. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun melanjutkan wa dzauqi, yaitu membaca Al-Qur'an dengan pentadabburan, dengan pemahaman, itu akan lebih mudah untuk mendatangkan manisnya kita di dalam membaca Al-Qur'an. Wa hadhihi kanat 'adatus salaf, kata beliau. Dan ini adalah kebiasaan jalan orang-orang terdahulu, yaitu mereka biasa membaca Al-Quran itu dengan pemahaman, dibaca, dipahami, direnungi. Satu ayat itu mereka baca, kemudian mereka renungi. Karena yuraddidu ahaduhum al-ayah. Disebutkan bahwasanya dahulu para salaf, ada salah seorang antara mereka yang membaca satu ayat, yuraddiduha ila sabah, diulang-ulang sampai pagi. Satu ayat di salat malam diulang-ulang sampai pagi hari. Ya. Waqad sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya Nabi pernah salat malam, kemudian beliau membaca satu ayat dan beliau ulang-ulang ayat tersebut sampai pagi, hatta sabah. Yaitu ayat Al-Maidah, ya. Al-Maidah ayat 118, di mana beliau membaca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Apabila engkau mengazab mereka, ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, tetapi kalau engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, karena sesungguhnya engkau adalah yang maha aziz, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Itu artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca ayat ini, ketika seandainya Allah mengampuni mereka, maka itu tidak akan mengurangi, tidak akan menghilangkan sifat Allah yang perkasa. Ya, fa innaka antal aziz, engkau maha perkasa. Ketika Allah mengampuni mereka, maka itu tidak akan menghilangkan sifat Allah yang maha perkasa, dan Allah itu maha bijaksana. Ini artinya memahami Al-Quran,
membaca Al-Quran dengan pemahaman, walaupun itu hanya satu ayat, itu lebih baik jemaah. Itu lebih baik karena itu yang merupakan aslun li salahil qalbi. Itu merupakan pokok untuk kebaikan hati seorang hamba. Jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi sekali lagi, insyaallah tafsir yang akan kita bahas di sini adalah tafsir juz 30 atau dikenal dengan juz amma. Yang mana di juz 30 ini didominasi oleh surat Makkiyah. Ya, didominasi sebagian besar suratnya adalah surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah. Walaupun ada sebagian ulama yang mendefinisikan surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di Mekah, akan tetapi ini kurang kuat, pendapatnya lemah. Pendapat yang kuat adalah Makkiyah itu adalah surah atau ayat yang diturunkan qabla hijratin Nabi SAW ilal Madinah, sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Itu definisi dari surat Makkiyah. Dan juz 30 ini didominasi oleh surah atau ayat yang Makkiyah, di mana ada beberapa surah, ya, 2 atau 3 Madaniyah, ya. Kalau tidak salah surah An-Nasr, ya, idza jaa nasrullah, kemudian surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, sampai selesai. Kemudian satu lagi surat apa? Saya lupa, ya, satu surat lagi itu surat Madaniyah. Ada surat apa yang jelas ada 3 surat di dalam Al-Qur'an juz 30 ini yang Madaniyah. Tapi sebagian besarnya adalah Makkiyah, ya. Yang mana surat Makkiyah atau ayat Makkiyah ini itu banyak bercerita tentang usul atau pokok-pokok keimanan atau akidah. Iman kepada Allah, al-imanu billah, al-imanu birusulih, wal iman biyaumil akhir, iman kepada Allah, iman kepada para rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir atau hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Makanya nanti kita ketika membahas surah-surah ini juz 30, maka kita akan banyak mendapati tidak lepas dari 3 hal ini, dan ini semuanya dikategorikan sebagai pokok, ya, usul akidah, pokok akidah atau pokok keimanan. Akan tetapi lebih banyak di sini didominasi dengan pembahasan tentang hari kiamat, ya, tentang hari kiamat. Karena memang ini adalah bantahan, surah ini adalah bantahan kepada orang-orang musyrikin yang memang mereka mempercayai akan adanya Tuhan, akan adanya Allah, akan tetapi mereka mengingkari akan adanya hari pembalasan atau hari kebangkitan, ya. Jadi sekali lagi bahwasanya pembahasan tafsir tentang juz 30 ini banyak bercerita tentang usul iman, ya, yang mana ayat-ayat tentang fikih, ya, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, umroh, puasa, haji, dan yang lainnya, maka ini tidak banyak dibahas, ya. Adapun sholat, maka itu sebelum hijrahnya Nabi memang sudah diwajibkan. Adapun selain tentang sholat, maka itu diturunkan oleh Allah syariat itu ketika Nabi berada di Madinah, ya, setelah berhijrah. Oleh karenanya ayat-ayat yang panjang-panjang itu rata-rata Madaniyah, ya. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, dan yang lain itu Madaniyah, bersama Madaniyah. Karena memang
kondisi para sahabat kaum muslimin pada saat itu sudah stabil, sehingga bukan ini artinya Rasulullah SAW tidak konsentrasi pada masalah akidah, tetapi hanya saja pensyariatan masalah-masalah fikih itu banyak ketika beliau berada di Madinah. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagai prolog atau mukadimah pada pembahasan tafsir yang insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Kita mulai dari kita mulai dari surah An-Naba, yaitu surah yang ke-78. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mempelajari tafsir Al-Quran ini sehingga kita akan semakin khusyuk, ya, semakin menguatkan hati kita, semakin memudahkan kita untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Ini perumpamaannya kita memahami Al-Quran ini, paham isinya, perumpamaannya sebagaimana ketika kita sholat. Ya, kalau kita sholat, paham dengan isi bacaan yang kita baca, paham dengan Al-Fatihah yang kita baca ketika sholat, itu akan menumbuhkan kekhusyuan di dalam diri kita. Akan tetapi kalau kita tidak paham dengan surah Al-Fatihah, tidak paham artinya, tidak paham terjemahnya, maka ini sulit untuk kita bisa khusyuk. Kurang lebih seperti itulah gambarannya urgensi kita mempelajari tafsir Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mempelajari dan pada akhirnya kita bisa mengamalkan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian mungkin untuk prolog atau muqaddimah, pendahuluan pembahasan kita dalam kajian tafsir. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.